Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Berjumpa kembali dengan para pemirsa Budayana Family TV Sumatera Utara dimanapun Anda berada. Pada sore hari ini kita kedatangan tamu yang spesial untuk kali ini, yaitu di sebelah kanan saya, yaitu Yang Mulia Suhu Badra Sagara Stawira atau karib kita panggil Suhu Sianhai. Untuk sore hari ini kita masih tetap menjaga protokol kesehatan dengan memakai masker karena COVID masih belum berlalu. Namun mudah-mudahan dengan topik yang kita sampaikan bisa membuat kita lebih bersemangat ya, karena topik ini khusus untuk menyambut tahun baru lunar Imlek yang nantinya dalam waktu dekat kita akan rayakan bersama-sama, khususnya bagi umat Buddha Tionghoa. Nah, selamat sore Suhu, Amitofo. Selamat sore, Amitofo. Sehat Suhu ya? Sehat. Ya, syukurlah Suhu ya. Nah, dalam pertemuan kita kali ini saya mau berbincang-bincang dengan Suhu, menggali ya untuk kita semua kira-kira bagaimana sebetulnya tradisi Imlek ini dalam pandangan Buddhism. Banyak pertanyaan yang sudah saya siapkan yang mudah-mudahan bisa mewakili pertanyaan yang hadir dari lubuk hati para pemirsa semua. Mungkin ada satu hal yang menarik ya yang ingin kita ketahui ya. Sebetulnya Imlek itu memperingati apa ya selama ini yang sering kita rayakan itu? Oke, sebelumnya pemirsa Budayana Family TV, Namo Sang Hyang Adi Budaya kepada umat dimanapun Anda berada. Nah, menjawab dari pertanyaan Bapak Rudianto, kita sering mendengar, mengucap, dan bahkan membaca kata Imlek. Konotasi Imlek itu adalah Chinese New Year. Nah, atau kalau bahasa Mandarin disebut dengan Chunjie Kuaile. Nah, sebenarnya apa sih arti Imlek itu? Nah, kita bahas lebih dalam sedikit. Nah, kata Imlek dalam bunyi Hokkien atau Mandarin itu bisa dikatakan dengan Inli, yang berarti penanggalan bulan atau alias lunar calendar. Nah, jadi penanggalan China yang berdasarkan peredaran bulan di tata surya itu disebut dengan Inli. Nah, sementara penanggalan yang kita kenal sekarang atau orang bilang nasional dalam bahasa Mandarin disebut yang Yangli. Nah, itu disebut dengan bahasa Mandarin ada penanggalan matahari. Itu sedikit sejarah ya. Tengah tanggal ada lunar kalender, ada Indonesia. Jadi kita Chinese ini ada dua penanggalan, ada yang lunar, langkung kalau bahasa Hokkien tenang cekui. Nah, kalau bahasa Indonesianya nasional berapa? Dari Inli atau Yangli. Nah, Yangli itu yang nasional, Inli atau yang Chinese lunar kalender. Nah, jadi Imlek juga bisa disebut dengan Nongli. Nah, jadi Inli bisa dibilang dengan Nongli. Nah, Nongli itu juga lunar kalender. Nah, kenapa artinya Nongli? Nah, itu disebut Nongli adalah penanggalan petani. Di mana bisa dimaklumi karena sebagian orang zaman dulu profesinya itu petani. Nah, jadi para petani itu tersebut mengandalkan kemampuan mereka untuk membaca pergerakan bintang, bulan, benda angkasa untuk waktu yang tepat bercocok tanam. Makanya disebut dengan Nongli. Nong itu adalah bertani. Nah, karena dulu rakyat di China itu rata-rata petani. Apalagi di China itu terdapat 4 musim, yaitu mereka petani harus benar-benar memperhitungkan waktu itu yang tepat agar mendapatkan pangan yang cukup. Nah, jadi perayaan Chinese New Year sebenarnya adalah perayaan menyambut musim semi yang disebut dengan Chunjie. Maka tadi saya bilang Chinese New Year disebut Chunjie Kuaile. Nah, jadi menyambut musim semi Chunjie. Nah, Kuaile itu adalah hari yang bahagia. Nah, kenapa disebut dengan Chunjie Kuaile? Mereka menanam karena setelah musim dingin mereka akan, berarti Chunjie itu udah masuk musim semi, udah mulai bisa bercocok tanam kembali. Jadi itu mereka ada tanda yang sangat bahagia banget karena untuk bercocok tanam ya bisa dikatakan untuk mendapatkan rezeki lah, mendapatkan uang untuk bertahan hidup. Nah, jadi mereka bercocok tanam itu mengandalkan cocok tanam untuk kehidupan mereka. Nah, jadi dengan menyambut datangnya musim semi atau Chunjie Kuaile itu ada satu keharusan yang harus dirayakan dengan meriah. Nah, disebut dengan Chunjie Kuaile. Nah, perayaan ini dikenal di zaman dinasti Xia. Nah, jadi kalau kita bilang dinasti sedikit agak ruwet ya, tapi saya akan mencoba agar lebih ringan ya. Dinasti Xia atau Xia Cao. Nah,
Nah, jadi dinasti Xia itu di tahun 05, maaf. Yang saya maksud 2205 sampai 1766 sebelum Masehi. Nah, setelah dinasti Xia runtuh, nah penanggalan Imlek itu selalu berubah sesuai dengan kemauan dinasti yang berkuasa di saat itu. Biasanya diambil waktu dinasti itu berdiri. Nah, tapi baru pada saat zaman dinasti Han atau Han Chao, nah, di tahun 206 sebelum Masehi sampai 220 sebelum Masehi. Nah, tadi 206 sebelum Masehi sampai 220 Masehi, penanggalan dari dinasti Xia ini semua diresmikan, ditetapkan menjadi Imlek itu di yang awalnya di dinasti Xia yang menetapkan tersebut. Nah, tapi tahun lama kelamaan biasa orang tulis tahun itu kayak Imlek kan 2500 berapa. Tapi sekarang sih udah gak terlalu lazim lagi tulis seperti itu. Biasanya Imlek berapa? 2021. Gak ada Imlek 2500 berapa lagi, kan udah tidak lazim lagi. Karena mungkin anak muda, gerongan anak muda sekarang pun sudah sedikit melupakan. Tapi sebenarnya itu harus dibudayakan. Oke, kira-kira makna Imlek itu merayakan menyambut musim semi yang untuk kembali bercocok tanam. Kesimpulannya seperti itu. Oke, baik Su. Jadi cukup jelas ya. Jadi ternyata Imlek ini sangat complicated ya. Saya melihat bahwa ada perpaduan kultur di sana, ya. Ada juga kombinasi daripada faktor ekonomi tadi, musim semi dengan petani ya. Juga ada faktor politik karena tiap dinasti ternyata merubah penanggalan Imlek itu sendiri sampai akhirnya dilegalkan pada zaman dinasti Han. Nah, kita lihat pada zaman dinasti ini kan cukup lama ya, Su. Benar. Nah, lalu kemudian saya ingin tahu nih, apakah Imlek itu sendiri ada nggak korelasinya dengan Buddhism? Karena kita lihat sendiri yang merayakan Imlek itu bukan hanya orang Tionghoa saja, tetapi juga termasuk orang Tionghoa yang sudah menganut agama Buddha. Betul ya, Su ya? Betul. Nah, jadi tentu saja ini kan harus dilihat berkorelasi nggak dengan nilai-nilai Buddhism itu, atau murni Imlek itu merupakan perayaan kultur belaka. Nah, begitu, Su. Oke. Nah, pertanyaan yang sering dipertanyakan, apakah tahun baru Imlek itu adalah hari raya agama Buddha? Nah, Bapak Ibu coba jawab di rumah, tapi Bapak Ibu jawab pun tidak ada suara di sini, tapi lebih baik saya jawab saja. Oke, apakah tahun baru Imlek itu hari raya agama Buddha, hari besar agama Buddha? Nah, kalau kita lihat dari kronologi, Imlek di hari pertama berarti bulan 1 tanggal 1, berarti di kalau bahasa Hokkien, bahasa Mandarin adalah Chiagoi Cheid, atau Cheid itu biasa di agama Buddha disebut hari Uposatha, benar ya? Nah, jadi dari hari Imlek pertama aja bulan 1 tanggal 1 itu juga termasuk udah hari Uposatha, berarti ada korelasi dong. Nah, itu juga termasuk Buddhism. Nah, Buddhis. Nah, alasan kedua adalah biasanya Imlek sebagian dirayakan karena hari raya kebudayaan menurut Chinese. Yes. Tapi menurut Buddhis pada bulan 1 tanggal 1 itu merupakan hari bersejarah. Karena pada tanggal tersebut adalah hari lahirnya Mahabhiksu Buddha sebagai titisan Bodhisattva Maitreya. Nah, yang lahir di negeri China atau pada zaman Tiongkok kuno, dan juga bertepatan itu hari Uposatha yang tadi sudah saya jelaskan, merupakan hari Uposatha dan merupakan hari pengulangan sila winaya dan mengulang ajaran agama Buddha, baik untuk para bhikkhu sangga ataupun pada umat awam. Nah, jadi konon dalam kisah Mahabhiksu Buddha yang lahir dengan memiliki ciri-ciri fisik makhluk agung bodhisattva. Jadi semasa hidup Mahabhiksu Buddha itu banyak membabakan dharma, menolong semua makhluk, sehingga telah dikenal oleh seluruh masyarakat di China. Di akhir kehidupan Mahabhiksu Buddha baru terungkap ternyata identitasnya adalah titisan Bodhisattva Maitreya. Maka sejak itu masyarakat Tiongkok atau China menjadikan rupa dari Mahabhiksu Buddha itu sebagai wujud dari Buddha Maitreya. Tapi sebenarnya kita lebih
cocoknya menyebutkan Bodhisattva Maitreya karena belum mencapai Buddha, masih Bodhisattva Maitreya masih berada di surga Tusita. Oke, kira-kira begitu. Nah, itu salah satu ya. Tadi kan hari Posata ini adalah Bodhisattva Maitreya. Nah, yang ketiga adalah kita Imlek itu kan bukan satu hari ya. Kalau orang Chinese Imlek kan pasti dari hari Chait, hari pertama sampai 2 minggu pas Cap Gome. Nah, bertepatan di Jiagui Cap Go atau bulan 1 tanggal 15 penanggalan Chinese lunar Nongli ya. Nah, Cap Gome ya. Kita merayakan Cap Gome. Pasti di wihara-wihara itu merayakan Mangga Puja. Nah, jadi ya bisa dibilang Imlek itu ada kolerasi dengan agama Buddha. Oke, menarik sekali. Saya baru tahu nih ya, Suhe, ternyata Imlek ini sendiri pun sangat berhubungan dengan perayaan-perayaan ataupun peringatan-peringatan bagi kaum Buddhis ya. Chait itu Uposata, ya kita berlatih diri. Chait juga merupakan hari peringatan kelahiran Mahabiksu Puthai yang merupakan penjelmaan ataupun titisan daripada Bodhisattva Maitreya yang kelak menjadi Buddha Maitreya. Lalu juga 15 hari setelahnya itu adalah peringatan Magha Puja. Ya, ini benar. seperti seolah-olah kebetulan, karena kalau kita lihat kan peringatan Imlek ini sendiri kan jauh sebelum Buddhis ini ada ya. Ya. Tapi kemudian bertepatan dengan hari-hari besar ini semua. Ya. Ya, memang ini kebetulan atau memang bagaimana, Su? Nah, ini kebetulan ini kan soal sejarah ya. Ya. Kita tidak bisa langsung memberikan kesimpulan karena Ya. harus ada literaturnya. Sejarah tuh Ya. gak boleh diubah atau Ya. sembarang dikatakan gitu. Oh. Jadi ini kebetulan atau gimana ya, kita harus masih mencari sumber Ya. lagi. Apalagi sekarang zaman sekarang yang para leluhur kita atau para senior kita ada yang sudah meninggalkan kita. Jadi kita susah mencari tahu sebenarnya ini bagaimana. Tapi yang jelas Imlek ini punya benang merah. Nah, jadi yang jelas Imlek itu punya Tradisi benang Buddhism. merah dengan tradisi Buddhism. Oke. Hari Uposata hari lahir dari Mahabiksu Puthai dan dan- pas Cap Gome-nya itu adalah tepat Mangga Puja. Oke, Magha Puja ya. Nah, jadi ada benang merahnya. Iya. Korelasinya ke Buddhis dengan Imlek. Oke, Su. Ini cukup jelas. Mungkin mengenai kesejarahan ini kita akan kupas di lain waktu mendatang ya. Namun selanjutnya saya mau bertanya nih. Setelah saya mengetahui bahwa ternyata Imlek ini punya benang merah dengan Buddhism ini, nah tentu saja ini kita kembali kepada objeknya, yaitu umat Buddha sendiri. Nah, baiknya kalau selama ini kan kita kenal ya, Imlek ini kan sebetulnya adalah momen untuk silaturahmi, bahkan kita mungkin bersenang-senang ya, bagi angpau dan sebagainya. Nah, ada nggak hal spesifik yang sebetulnya harus dilakukan oleh umat Buddha ketika merayakan Imlek ini? Yang maksud saya adalah spesifik khas umat Buddha. Oke. Tadi Pak Rudianto ada singgung sedikit Imlek itu bagi-bagi angpau ya. Ya. Nah, sebelum saya jawab pertanyaan selanjutnya, pasti Bapak Ibu di rumah juga bingung ya, kenapa Imlek sebagai angpau? Pernah Mungkin- ditanyakan nggak? Ya, mungkin Nah, nanti boleh jelaskan, Nah, Su. saya jelaskan sedikit. Yang tadi makna, harusnya tadi saya jelaskan di atas makna, tapi kepanjangan jadi saya penggal. Pas Pak Rudianto tadi ada tanya lagi bagi-bagi angpau. Iya. Nah, apalagi kalau anak kecil tuh senang kali kalau Imlek itu pasti pagi-paginya cepat-cepat mengucapkan kepada orang tuanya kongsi. Nah, Saya pun masih senang terima angpau, Su. kongsi nanti kasih angpau kepada yang dari yang senior kasih yang junior. Iya. Nah, jadi angpau itu dari mana? Nah, kenapa ada tradisi bagi angpau? Kenapa ke setiap Imlek kita mengatakan kongsi facai? Iya. Nah, sebelum Selalu saya lanjut, itu, selalu ya. sebelum saya lanjut ya kita pasti lanjut ke pertanyaan tadi. Umat Buddha sikapnya bagaimana? Tapi kita bahas sedikit Tentang kenapa angpau itu? angpau dan terus kenapa ucapkan kongsi Oh, facai? ya. Pasti kan Imlek pasti kongsi ya. Nah, Iya. yang tadi saya jelaskan kembali, udah masuk ke musim, dari musim dingin ke musim semi. Otomatis Kyonghi mah, oh udah bisa bercocok tanam kembali. Selamat ya. Nah, jadi kongsi facai itu artinya selamat ya. Kongsi selamat, facai itu adalah rezeki kamu facai ya, menumbuhkan rezeki. Rezeki jadi makin banyak, makin sukses gitu. Jadi di tahun baru kongsi facai. Jadi sebenarnya bukan tahun baru. Di musim dingin yang lalu kan nggak bisa bercocok tanam. Jadi sekarang udah musim semi, udah bisa bercocok tanam. Semoga kamu selamat ya dan rezeki kamu berlimpah. Nah, itu kongsi facai. Nah, pembagian angpau dari mana? Nah, konon ada ceritanya. Jadi Bapak Ibu kepada pemirsa dimanapun Anda berada, yang generasi muda itu pasti udah bingung juga. Yang penting Imlek dapat angpau lah. Nah, tadi ceritanya dari mana?
Tapi kalau tahun ini Imleknya nggak tahu dapat angpau atau dapat masker. Karena masih pandemi ya, Karena masih pandemi ya, jadi Imleknya dapat amplop atau masker saya nggak tahu. Biasa Imlek diisi duit ya, tapi nggak tahu nih diisi masker kali ya, supaya pencegahan pandemi. Oke, ini bercanda sedikit. Nah, konon ceritanya di zaman dahulu itu ada namanya satu makhluk yang menakutkan. Namanya Nien. Nah, bahasanya Nien. Saya juga gak kenal sih, karena udah lama dia. Saya waktu lahir dia udah gak ada. Jadi ini konon ceritanya ya. Konon cerita berarti kan kita tidak tahu kebenaran bagaimana. Cuma cerita dari orang tua. Jadi Nien itu suka mangsa makan manusia. Jadi mereka takut banget. Sehingga ada satu kakek-kakek yang singkat cerita ya, ada satu kakek-kakek mengajarkan kalau kalian ingin terbebas dari Nien ini yang setiap tahun datang untuk memangsa manusia. Jadi kalian harus siapkan petasan. Suara petasan karena Nien itu takut dengan suara petasan. Nah, habis itu takut dengan gambar warna merah. Gambar warna merah. Jadi makanya waktu tidur itu malam sebelum Imlek berarti Sacap Mei. Nah, taruh amplop kecil, kertas merah di kantong anak-anak kecil semua. Agar kalau Nien nanti mau mangsa nampak merah dia takut. Nah, jadi turun-temurun adalah mengubah. Jadi sebenarnya kalau secara singkat cerita mengubah keburukan menjadi kebaikan jadinya, menjadi positif. Negatif menjadi positif. Makanya selalu dikasih lambang merah. Nah, jadi kenapa Imlek itu dikasih angpau? Nah, jadi bagaimana untuk dapat angpau itu? Ya setelah Imlek pagi-pagi kan malamnya Sacap Mei kan kumpul bersama makan-makan. Nah, kenapa Sacap Mei kumpul-kumpul? Ya karena takut Nien datang ganggu, jadi harus sama-sama. Makan sama-sama, terus dibunyikan petasan, Nien kabur. Habis itu dikasih kertas merah ditaruh di badan. Makanya atau ditaruh kertas-kertas merah di rumah-rumah tersebut. Sehingga kalau Nien datang, wah merah dia takut. Dan sama suara petasan takut. Ini konon cerita ada satu kakek-kakek yang mengajarkan. Dan ternyata berhasil. Besoknya hanya mereka merayakan kemenangan, tidak akan disandra dimakan oleh Nien lagi. Sehingga pagi-paginya dikasih selamat lah, kongsi ya, selamat ya kamu udah terbebas dari hal-hal negatif tersebut. Nah, untuk dapatkan angpau itu ya secara struktur bagaimana ya, yang paling tua itu akan didatangin, bukan yang muda didatangi, yang paling tua kita datangin. Jadi yang paling junior kita datangi ke yang paling senior. Nah, kita ucapan kyonghi, kongsi. Nah, kongsi selamat ya, selamat. Nah, jadi nanti dikasih kertas merah, apa disebut angpau, hongbao. Nah, arti hongbao itu adalah dalamnya kasih duit makan, nah supaya menjadi modal kerja. Dikasih angpau modal kerja agar saat dapat angpau tuh ada sedikit modal lah. Modal dari mana? Dari orang tua, dari orang yang lebih tua gitu. Biaya sui qian sebagai modal kerja. Nah, dari angpau. Nah, jadi menjawab pertanyaan tadi setelah Imlek angpau udah jelas ya. Nah, lanjut lagi ke tadi bagaimana sikap kita sebagai umat Buddha spesifik dalam menghadapi Imlek ini sebetulnya. Dalam merayakan Imlek ini. Nah, bagaimana umat Buddha harus spesifik? Ya, sangat gampang sesuai dengan ajaran Sang Buddha, yaitu berdana. Kenapa berdana? Di hari tahun yang baru, di hari yang baik ini kan bulan 1 tanggal 1 kan, secara konon sejarah tadi bilang Chunjie kan masuk musim semi kan. Berarti udah bisa bercocok tanam toh, dapat rezeki. Nah, sebelum kita dapat rezeki kita berdana kepada siapa? Imlek kan kalau kita yang masih kumpul dengan keluarga, dengan papa mama ada, keluarga semua lengkap, itu bahagia banget kan. Tapi bagaimana coba kita berpikir anak yang dilempar di panti asuhan? Bagaimana kita berpikir orang tua yang di panti jompo? Nah, jadi kita berdana di sana. Nah, tapi ini juga dilema no. Kita terlalu banyak berdana di panti jompo, nanti orang berpikir ya udah ngapain saya urusin orang tua saya, jompo tuh ada yang ngurusinnya. Ini dilema. Tapi sebenarnya ya memang dilema, tapi kita juga berbagi lah. Nah, jadi di Imlek ini secara spesifik agama Buddha, umat Buddha ngapain? Ya berdana. Berdana kepada orang yang agar sama-sama bisa merayakan Imlek sama-sama. Nah, seperti bisa lakukan bakti sosial, bagi sembako kepada
eh, orang-orang yang membutuhkan, agar sama-sama bisa merayakan Imlek, suasana Imlek bersama. Jangan cuma lu yang Imlek, saya kok gak Imlek. Kamu yang tahun baru, saya kok tahun baru ya. Kan kamu tahun baru pakai baju baru, semua baru-baru. Yang kekurangan ekonomi, faktor ekonomi agak di bawah bagaimana? Jangan beli baru, makan aja susah. Nah, jadi paling penting adalah berdana. Itu paling penting. Kedua, ya cinta kasih. Kok cinta kasih? Nah, Imlek sacap meh, Bapak Ibu di rumah, dimanapun ada berada, saya tanya, jawab dalam hati. Kalau tidak pandemi seperti ini, sacap meh makannya apa? Makannya di mana? Restoran. Benar ya? Ini karena pandemi aja agak terlalu heboh. Kalau gak pandemi, makan di mana? Restoran. Ada paket, kebanyakan ada restoran. Kalau nggak beli di rumah pulang makan. Tapi makannya apa? Di sini sacapnya pasti makan harus besar, harus enak. Ayam 1 ekor. Maaf cakap B2 1 ekor. Ikan yang gede kan? Untuk rayakan Imlek kan? Bahagia. Jadi kalau mereka bisa berkata yang tadi saya sebutkan itu, ayam, ikan, B2, kok bisa dia menjawab, kok kamu yang Imlek, saya yang dikorbankan. Benar ya? Kok kamu yang Imlek, kok saya yang dikorbankan? Kok mama saya yang kamu ambil? Kok papa saya kamu ambil? Kok anak saya kamu ambil? Ada kan B2 yang kecil-kecil itu imut-imut mahal lagi. Kok dia yang kamu ambil? Lu yang Imlek, kok kayak saya harus berkorban. Nah, jadi sebenarnya Imlek itu bagaimana? Cinta kasih pertama. Tahun baru kita Imlek kita bahagia, mereka juga kasih mereka bahagia. Nah, jadi bagaimana? Ya, vegetarian. Susah masa Imlek makan vegetarian, gak enak lah. Jangan salah, vegetarian banyak enak-enak. Coba Bapak Ibu mikirkan kembali. Ayam B2 mau Imlek, kita yang dipotong gantian. Mau nggak? Jadi kita harus pikir sisi baliknya. Jadi sebenarnya Imlek ini kan tahun yang baru. Jadi jangan sebelum masuk tahun baru, ya di penutup tahun kita jangan banyak melakukan pembunuhan. Secara tidak langsung meskipun kita beli, tapi nggak beli itu pesen lagi, bahaya tuh. Saya pesan nanti sacap mie saya datang ya di restoran ini, atau saya beli di pasar mana, pokoknya sacap mie malam Imlek harus makan besar-besar. Nah, jadi sebenarnya intinya adalah yang harus dikembangkan di umat Buddha adalah ya kita meningkatkanlah cinta kasih kita. Meskipun kalau kita tidak makan ayam atau gak makan ikan di sacap mie itu, CE-nya pun gak akan rugi sama sekali. Gak rugi juga tau kan? Iya betul. Nah, coba kita berpikir kembali, kita yang Imlek, orang lain terkorbankan. Coba ganti mereka yang Imlek, kita yang dijadikan makanan. Bagaimana perasaan kita? Tiba-tiba kita lagi kumpul enak-enak, mama kita diambil. Kan ada kan kalau B2 harus yang gede kan, mamanya diambil, papanya diambil. Ayamnya, anaknya enaknya nggak diambil, bapaknya diambil, anaknya kesepian jadi yatim piatu tiba-tiba. Nah, bagaimana kita perasaannya itu? Nah, jadi sebagai Imlek itu adalah kembangkanlah cinta kasih dan berdanalah kepada orang yang membutuhkan, agar mereka semua juga sama-sama bisa merasakan Imlek bersama. Apalagi pandemi saat ini. Pandemi saat ini banyak orang yang ekonominya down, ekonominya menurun ke bawah. Mau Imlek pun harus, jangan Imlek, mikir untuk besok, hidup aja pun udah susah. Jadi kita yang berlebihan, kita berbagi sedikit kepada orang yang membutuhkan atau orang yang terdampak pandemi seperti saat ini. Nah, kira-kira begitu. Oke, terima kasih Suhu atas pemaparan yang luar biasa. Demikianlah para pemirsa Budayana Family TV, bincang-bincang kita dengan Yang Mulia Biksu Badrasagara Stawira tentang seputar tradisi Imlek dalam Buddhism. Mudah-mudahan bisa membawa wawasan baru bagi kita semua. Semoga tahun baru Imlek ini bisa membawa kebahagiaan bagi kita semua, meskipun masih dalam suasana pandemik. Mari kita tetap ingat protokol kesehatan, jaga kesehatan, selalu memakai masker, jangan selalu lupa untuk mencuci tangan, dan juga selalu menjaga jarak satu sama lainnya, karena wabah pandemik belum usai. Dan sekali lagi kami juga mengucapkan selamat tahun baru Imlek kepada kita yang merayakan semua. Ingat pesan Suhu tadi, selalu berdana dan selalu menebar cinta kasih kepada semua makhluk yang membutuhkan, sehingga makna Imlek yang sejati menurut ajaran Buddha dapat benar-benar kita dapat realisasikan. Selamat sore kepada seluruh pemirsa Budayana Family TV. Semoga kita dapat berjumpa lagi dalam keadaan sehat dan berbahagia. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.